Di mana ini? Ihan. Aku mohonmu, ini Liong keluarga peninggalan nenek moyang. Itu buat pengobatan anak kita loh. Liong Giok Hetian dari dinasti Qing. Liong ini? Tahun berapa sekarang? Tahun 2019. Ada apa ya sayang? Tahun 2019? Apa aku kembali ke masa lalu? Dan ada sistem juga. Oh ya, aku ingat. Kenapa nggak mau dengar-dengar sih? Sekarang proyekku lagi kekurangan dana. Cocok banget kalau kita jual Liong peninggalan ini buat nutupin kekurangan. Tidak boleh. Kalau apa-apa terjadi sama anak kita, aku juga nggak mau hidup lagi. Wanita otak pendek. Kalau bisnis ini berhasil, bukan cuma buat pengobatan yang seluruh hidup kita bisa makan enak dan hidup mewah selamanya. Ihan, kembali kemari. Kamu balik kemari. Ihan. Gimana anakku? Kamu wanita gila. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Satpam. Satpam. Pria brengsek. Kembalikan anakku padaku. Mei 2019, benar ini waktunya. Aku menjual Liong peninggalan nenek moyang buat berbisnis. Ternyata bikin anakku nggak punya uang buat pengobatan, dan akhirnya meninggal. Bahkan Zen Zen juga jadi gila karena hal ini. Zen Zen, dengarkan aku dulu. Hari ini Liong itu harus aku bawa pergi. Tidak boleh. Kalau apa-apa terjadi sama anak kita, aku juga nggak mau hidup lagi. Dengarkan aku bawa Liong ini bukan buat bisnis. Ini buat ngumpulin uang buat biaya operasi anak kita. Ini benar. Tuan Ruan, lagi sibuk ya? Kaget aku, kamu anak nakal, datang ke tempatku buat apa? Bawa barang bagus buat lihat ke Anda. Ini bahan yang bagus banget loh. Benar kan? Giok Hetian dinasti Qing, gimana? Kamu mau serahin ke aku kan? Tidak, saya gadaikan di sini, anak saya sakit parah, butuh uang cepat. Kalau tidak, siapa yang mau bawa Liong peninggalan nenek moyang buat minta tolong begini? Katakan, berapa yang kamu butuh? 50.000. Kamu bercanda ya? Cuma bahan sebesar ini, paling banyak 20.000. Lebih dari itu saya nggak mau kasih. Anda ini nggak adai dong? Anak muda, ini gadaikan, bukan jual beli. Setidaknya 30.000 dong, kurang 1 sen pun anak saya bisa mati. Baiklah, tapi harus nambah satu barang lagi. Apa itu? Sertifikat rumahmu. Tidak bisa. Kamu ini mau meminta harga selangit. Suami, kita pergi. Aku tidak percaya, kita tidak bisa menemukan pembeli lain. Silakan saja. Aku juga tidak percaya di sekitar sini. Ada yang mau menawarkan harga lebih tinggi dari saya. Pikirkan baik-baik. Selama kamu mau, aku akan menyerahkan uangnya dengan tangan sendiri. 1 bulan kemudian, dengan 400.000. Tukar sertifikat rumah dan giok MU. Jika kurang 1 sen pun, kedua benda itu akan menjadi milikku. Keterlaluan. Lausa sewenang-wenang begini, kamu juga berani mengucapkannya? Oke, saya setuju. Suami, kamu gila ya? Mau menggadaikan rumah juga? Kamu mau biarkan aku dan Yang tidur di jalanan? Zen Zen, aku tidak gila. Percayalah padaku. Kurang dari sebulan kita bisa jadi kaya raya. Nanti kita tidak hanya bisa membayar utangnya, juga bisa membuat kalian hidup nyaman. Tenang, seumur hidupku. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian mendapatkan sedikit pun kesulitan. Kamu bohong saja. 400.000. Dari mana kamu dapatkan dalam sebulan? Mencuri bank ya? Tenang, serahkan semua padaku. Tuan Ruan, mari kita tanda tangani kontrak. Betapa beraninya kamu. Aku katakan padamu Ihan, dalam waktu 1 bulan. Jika kamu tidak dapat 400.000, kita bercerai. Aku akan bawa Yang pulang ke kampung. Tenang, jika tidak dapatkan aku akan keluar tanpa bawa apapun. Tuan Ruan, lihat barang berharga apa yang saya dapatkan untukmu. Orang boros ini sudah datang, biar saya tipu dia dengan bagus. Tuan Ruan,
Ini barang yang saya cari khusus untuk Anda. Keramik antik zaman Qianlong, silakan Anda cek kualitasnya. Barang ini cukup menarik loh, ini saya dapatkan dari kerabat jauh saya. Dulu anaknya dipakai sebagai pispot malam waktu kecil, bahkan sampai dihajar orang tua karena itu. Saudara, kalau menurut saya, barang ini cuma tiruan modern saja. Tidak seharga banyak. Cuma boleh dipakai jadi pispot malam saja sih. Orang desa dari mana juga berani menilai barangku sembarangan? Tidak ngerti barang antik, jangan malu-maluin di sini. Ini adalah guci keramik antik zaman Qianlong Lo. Mana mungkin palsu? Apa urusanmu ini? Ambil uangnya. Cepat ke rumah sakit bayar biaya operasi. Tenang sayang, pertunjukan seru masih ada di depan. Saudara, warna guci kamu ini meskipun terlihat penuh, tapi terlalu mencolok. Lihat lagi pola ini, jika tidak diperhatikan dengan teliti. Sama sekali tidak bisa melihat bahwa ini sudah dibuat tua palsu. Keahlian pembuat palsu ini sangat tinggi. Orang biasa memang tidak bisa membedakannya. Itu hal yang sangat wajar. Aku? Orang biasa? Kamu baru pertama kali main barang antik ya? Kok nggak tahu siapa gue? Nanti gue mau tipu uang kamu lagi. Nama gue San Shao. Siapa di dunia barang antik kota ini yang nggak tahu? Soal mata. Selain Master Ruan, gue berani bilang gue nomor 2. Siapa yang berani bilang dia nomor 1? Jangan ikut campur. Bapaknya orang tajir properti. Orang kayak gitu kita nggak bisa lawan. Santai aja. Kalau gitu, San Shao pasti tahu. Mata yang paling jeli pun bisa salah lihat. Berkata lancang, kamu yang salah lihat. Master Ruan, tolong periksa dengan teliti. Biar anak sok tahu ini tahu. Apa itu bedanya? San Shao. Ihan benar. Ini memang palsu. Apa? Benar. Dasar anak sial, kamu cuma nebak. Enggak mungkin. Ini gue beli dari saudara. San Shao. Lihat. Warna glasirnya agak aneh. Tanah bekas ini emang mirip. Hasil rendaman bahan kimia, bukan alami. Dengar nggak? Ditipu saudara sendiri. Master Ruan, si kampungan miskin ini. Apa nggak disogok kamu? Main sandiwara ngejek gue? Siapa yang ngejek? Dari kecil mata gue udah jeli, Master One. Baru masuk, gue lihat giok di leher kamu. Gue langsung tahu itu replika, bukan asli. Jangan bercanda. Kamu bukan cuma mata jeli biasa. Wah, benda kecil ini gue simpan di rumah 2-3 hari. Baru gue yakin asli atau palsu. Kamu langsung tahu. Terlalu pujian, Master One. Gampang. Anak siapa berani ngerusak nama gue? Kamu cuma kebetulan aja. Gimana? Berani taruhan sama gue? San Shao mau taruhan gimana? Lomba ngecek barang antik. Gue pilih 3 barang dari toko. Kamu yang nilai asli atau palsu, Master Ruan jadi wasit. Kalau salah satu, kamu harus sujud ke gue. Jadikan gue guru. Kalau gue bener semua, gue juga bukan orang yang gak jujur. Kalau kamu emang jago, lihat, gue nggak bakal behi kamu. 500.000. Betul, 500.000 kalau gue kalah. Cuma 500.000. Gimana? Berani? Kenapa enggak? Sayang, taruhan sama dia. Tadi kamu nggak bilang gitu. Oke, gue terima tantangan kamu. Gue kasih tahu dulu. 3 barang antik ini, San Shao ambil dari gudang. Saya tidak terlibat sebelumnya, jadi mustahil berkomplot dengannya. Kamu bilang tidak ya tidak? Zen, jangan bicara dulu. Tuan Ruan, dia adalah otoritas terkemuka di dunia antik Beijing, sangat berwibawa. Taruhan 2 pemuda ini sudah disepakati, sesuai aturan barang antik kami. Tidak boleh menyesal di tengah jalan, atau balas dendam secara pribadi. Penuhi janji kalian. Mengerti. Tentu, jika dia mau balas dendam nanti, itu berarti mengkhianati guru dan leluhur. Bagaimana, Ihan? Lihat apa? Barang ini asli loh. Sudahlah, jangan bikin bingung aku, Tuan Ruan.
Ini tiruan tinggi teko anggur dinasti Song Selatan. Harganya cuma ratusan ribu. Apa? Pandanganmu bagus, hampir menyamai aku, anak ini. Sekarang pandangannya kok makin tajam? Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Kebetulan? Lapisan patina pada badan teko ini pasti palsu. Ratusan ribu itu lumayan. Kamu ada akal-akalan, ya. Jangan ngomong sembarangan. Antik ini kan kamu yang pilih. Dan ada Tuan Ruan sebagai saksi. Akal-akalan apa lagi? Sudahlah, kalah ya terima saja. Kita lihat yang berikutnya. Ayo, lihat tusuk konde raja ini, asli atau palsu? Yihan, ini yang baru-baru ini. Kukirim ke Tuan Ruan. Perhatikan baik-baik. Dasar banyak mulut. Gimana? Kalau nggak tahu ya jangan dipaksakan. Aku kasih tahu. Ini barang asli dinasti Tang. Tusuk konde kayu ini bukan dari dinasti Tang, tapi tiruan dari dinasti Qing. Dan teknik pemalsuannya sangat tinggi. Sepertinya dari pengrajin khusus istana. Kalau nggak teliti, nggak ketahuan. Wah, kamu bisa lihat sampai segitunya? Hebat. Omong kosong. Ini dibeli ayahku dengan harga mahal. Dan waktu itu Tuan Ruan bilang asli. Aku salah lihat waktu itu. Apa? Tusuk konde ini? Ini pertama kalinya seumur hidup aku salah menilai. Waktu itu malu ngomong ke bapakmu, uangnya juga minta. Bukannya buat jaga reputasi sendiri? Tapi aku benar-benar nggak nyangka, Yihan. Kamu bisa langsung tahu. Benar-benar bikin kagum. Terlalu dipuji, Tuan Ruan. Ini ternyata palsu? Tenang, San Shao. Ini bukan barang Tang. Juga barang Qing zaman dulu, teknik pembuatannya bagus. Harganya puluhan juta, seharusnya nggak masalah. Aku nggak percaya. San Shao, mau ingkar janji? Ingkar sih nggak, kan masih ada satu harta terakhir. Mari lihat. Yihan, yang ketiga ini harus kamu perhatikan baik-baik. Perlu perhatikan? Lihat tulisannya aja udah tahu palsu. Hongwu itu nama era Ju Yuansang. Masa mungkin dari dinasti Yuan? Mangkuk porselen era Hongwu dinasti Ming, buatan Qing kerajaan resmi. Apa? Bercanda ya? Sial, 500.000 ini hilang begitu aja. Ada apa San Shao? Lihat nih, lihat. Dibuat pada era Hongwu Dayuan. Bercanda banget sih, orang yang sedikit berpengetahuan aja tahu. Palsu, bukannya ini kamu yang pilih. Siapa yang tahu ada tulisan di dasar mangkuk? Siapa yang bisa disalahin? Yihan, kamu bilang gimana? Masih bilang apa lagi? Tentu aja palsu. Sayang, cepat ambil 500.000 itu buat obatin anak kita. Gimana nih? Padahal jelas-jelas palsu. Tapi kenapa sistem bilang asli? Ini gimana dong? Tunggu dulu, sisan ini juga. Udah lama berkecimpung di dunia antik. Masa mungkin gak lihat tulisan di dasar mangkuk? Terutama Master Ruan, sebagai kolektor besar. Mustahil koleksi barang yang kelihatan palsu langsung. Barang antik palsu. Kamu bengong apa? Cepat bilang palsu. Mereka lagi nakalin aku. Ya udah, aku percaya aja sama sistem. Master Ruan, mangkuk ini asli. Kamu gila? 500.000 yang udah di depan mata hilang gara-gara kamu. Aku nggak gila. Mangkuk ini memang barang dari era Hongwu dinasti Ming. Dan itu buatan Qing kerajaan khusus, nilainya gede banget, nggak usah disebutin lagi. Aku takut jadi incaran orang. Aduh, kamu. Yihan, kamu benar sekali. Mangkuk ini bukan cuma asli, tapi juga koleksi paling aku banggakan. Apa? Mau nakalin kamu, ternyata kamu emang jago ya. Nah, 500.000 ini, sesuai peraturan kita sebelumnya. Jadi milikku. Master Ruan, di dasar mangkuk jelas-jelas tertulis Dayuan. Tapi Hongwu kan nama era dinasti Ming, kok bisa asli? Waktu itu dinasti Ming baru berdiri, porselen juga mudah pecah. Kaisar nggak mau negaranya kayak porselen, gampang pecah.
Jadi sengaja suruh pengrajin tulis nama dinasti sebelumnya. Kalau nggak tahu, emang nggak bakal ngerti. Oh, gitu rupanya. Aku udah 30 lebih tahun di industri ini, Yihan. Kamu pemuda paling punya naluri yang pernah aku temui. Terlalu berlebihan pujiannya. Makasih ya, San Xiao, untuk 500.000 ini. San Shao. Kamu nggak ngerti aturan di dunia barang antik, ya? Taruhan udah jadi. Nggak boleh mundur. Apa? Kamu anggap omongan gue angin lalu, ya? Hei Yi, 500.000 ini beneran berani kamu ambil? Gue takut kamu bisa ambil, tapi nggak sempet pakai. Oke, sekarang gue pakein buat kamu lihat. Ayo, Master Wan. Dari 500.000 ini, kurangi 400.000 yang gue utang kamu. Kamu masih utang gue 100.000. Dasar bocah, pinter juga kamu. Oke, masih ada 100.000. Besok gue anterin ke kamu. Makasih banyak, Master Wan. Ayo, Zen Zen. Kita bawa anak kita berobat. Yihan, gue bikin anakmu nggak ada tempat berobat. Syukurlah, suamiku. Anak kita akhirnya bisa ditolong. Gimana? Suamimu nggak bohong, kan? Nanti setelah kita obati penyakit yang gue pakai sisa uangnya buat bisnis. Nanti, baru kita bisa hidup enak. Permisi. Apakah Anda keluarga Yang? Iya, dokter. Ada apa? Begini. Rumah sakit kami kedatangan beberapa pasien penting. Tapi saat ini kamar nggak cukup. Kami sudah evaluasi kondisi ekonomi kalian. Disarankan pindahkan putra Anda keluar, supaya ada kamar kosong. Kenapa? Loh, dokter, kami udah bayar. Dokter spesialis juga udah janji. Bisa kasih. Atas dasar apa? Satu kalimat kamu suruh kami pindah? Atas dasar apa? Atas dasar kalian berani musuhi orang yang salah. Itu si brengseksan itu, kan? Tahu diri aja. Pindah sendiri ya. Atau gue panggil satpam. Minggir. Coba aja kamu sentuh mereka. Yihan, kamu harus tahu. San Shao adalah pemegang saham terbesar di rumah sakit ini. Kamu santai aja ambil uangnya 500.000. Kami juga harus bantu dia balas dendam. Denger ya. Kamu pikir karena gue bermusuhan sama San Xiao, kamu bisa main-main dengan nyawa keluarga gue? Gila, ya? Kamu dokter apa? Ini kan gue takut anakmu nanti nggak turun dari meja operasi. Kamu berani ngomong gitu? Kamu pantas disebut dokter? Gue mau lihat siapa yang ngalangin anak orang operasi. Loh, Master Wan, angin apa yang bawa Anda ke sini? Gue baru mau usir sampah-sampah ini, nggak nyangka ganggu Anda. Aku pantas mati 1000 kali. Orangnya sudah bayar, tapi kamu malah mengusir anaknya. Kamu usir dia keluar. Di bawah terang matahari begini, rumah sakitmu. Main tipu-tipu apa sih? Sekarang, panggil dekanmu ke sini. Tuan Ruan, jangan marah. Jangan marah, aku tidak akan mengusir lagi. Tidak usir, cukup kan? Aku kasih tahu yang sebenarnya. Cek 50 juta dari Tuan San itu. Ada di tanganku. Kalian mau melampiaskan amarah? Serang saja aku. Aku. Sudah. Kamu ganggu sahabat karibku, Ruan. Wakil direktur rumah sakit ini, apa kamu tidak mau jabatanmu lagi? Kamu harus tahu, di rumah sakit ini, sahamku jauh lebih banyak daripada Tuan San. Sekarang juga kamu pulang, kembali ke kantor. Tulis surat pengunduran dirimu. Hari ini kamu boleh pergi. Tuan Ruan. Anda tidak bisa mencabut. Tidak. Semua ini perintah Tuan San. Semuanya dia. Lupakan, Tuan Ruan. Maafkan dia. Dia juga hanya disuruh orang. Baik. Hari ini aku kasih muka untuk Yihan. Aku tidak memecatmu. Aku memaafkanmu. Mulai sekarang, kamu siapkan kamar terbaik untuk anak mereka. Kalau Tuan San ada keberatan, suruh dia langsung cari aku. Baik. Aku akan atur sekarang. Sekarang juga aku atur. Bagaimana? Tuan Ruan menepati janji, kan? Terima kasih, Tuan Ruan. Kalau hari ini Anda tidak muncul tepat waktu, anakku mungkin sudah tidak bernyawa. San Jiaming ini sangat picik. Kedepannya hati-hati. Tuan Ruan, dia dan grup Sannya itu pasti akan hancur. Grup properti San terlibat pengumpulan dana ilegal dan penipuan keuangan. Saat ini, tersangka utama San Jiaming telah ditangkap pihak berwajib sesuai hukum. Investigasi lanjutan akan terus diikuti reporter kami. Oh ya, Tuan Ruan. Selain kerjasama dengan rumah sakit swasta ini, apa Anda ada proyek kerjasama lain dengan grup San? Kalau ada, sebaiknya Anda selidiki tuntas juga, supaya nanti tidak terkena imbas. Aku akan pertimbangkan. Oh ya, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Baik. Hati-hati di jalan, Tuan Ruan. Setelah
Setelah bayar biaya operasi anak, sisa uangnya. Semuanya mau dipakai buat bisnis? Rupanya bisnis lama udah berhenti. Kami sewa kantor buat live streaming. Menurut kamu, ini bisa berhasil nggak? Tenang aja, dengan penilaianku, pasti nggak ada masalah. Sayang, kamu cantik banget, jadi asisten live streamingku. Pasti nggak ada masalah, keluarga. Kalung tangan Hetian King yang ada di tanganku ini. Harga pasarnya 50.000. Tapi hari ini di live streaming kami. Cuma 18.000. Cepat klik, klik jari-jari kecil kalian, harus cepat. Lihat-lihat, lihat-lihat, lihat-lihat. Harganya murah, yang suka buruan pesan. Kalau kelewatan, nggak ada kesempatan lagi. Oke, selanjutnya, ini sesi penilaian harta. Keluarga di live streaming. Bisa langsung kirim gambar harta yang mau dinilai. Idai, ini giok yang baru aku terima. Bisa lihatin nggak? Tentu nggak masalah, keluarga ini. Lalu DM aja ke aku. Asli harganya 2-30 ribu. Ini asli, giok Hetian dari Dinasti King. Harga pasarnya minimal 20.000. Joko emang asli, Idai emang profesional. Kalung tangan pasti asli, aku langsung pesan. Aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau. Kalau nggak kebagian, besok masih ada. Live streaming Anda, karena diduga jual barang palsu. Diblokir 48 jam, mohon perbaiki dulu baru ajukan siaran ulang. Ini kenapa? Kenapa, suami? Kita jual barang asli semua. Masa bisa palsu? Jangan panik sayang. Habis siaran, tunggu besok lusa. Sesudah blokir dicabut, kita cek sumbernya di backend. Nanti banding, pasti ketemu hasilnya. Sayang lihat, ketemu, hari itu ada belasan orang. Laporin live streaming kita barengan. IP-nya semua dekat Jalan Antik. Kayaknya di Jalan Antik ada beberapa yang live streaming juga. Jangan-jangan mereka iri? Waktu itu kalung tangan laris banget. Jadi, mereka sengaja laporin kita jual palsu. Siapa sih jahat banget? Paling-paling sisan itu. Tapi nggak apa-apa, kita bersih nggak takut. Jumlah siaran harian kita, dari 1 jadi 2. Tapi kita baru dilaporin, asal pembagian tugas jelas. Tingkatkan exposure, lalu puaskan fans. Siapapun yang fitnah nggak bakal berguna. Keluarga, maaf banget, live streaming kita dilaporkan dengan niat jahat. Hari ini kita siaran seperti biasa. Mulai sekarang, kami luncurkan acara identifikasi koleksi untuk fans. Gratis identifikasi barang antik untuk teman-teman fans. Yang mau identifikasi barang antik, cepat ketik 1. Kita langsung sambung telepon. Idai, ini cincin giok warisan kakek saya. Tolong lihat asli atau palsu. Nilai pasarnya 50.000. Simpan baik-baik, sangat berharga. Kalau punya saya ini, lukisan yang puluhan tahun di rumah saya. Ini lukisan, Spring River Willow Bank, karya Wen Zhengming. Tapi ini tiruan. Kakek bilang, ada tanda tangan asli Wen Zhengming di atasnya. Dia tidak akan bohong ke saya. Justru dia menemukan, karya ini adalah tiruan orang lain atas karyanya. Dan lukisannya bagus. Kakekmu tidak bohong, tanda tangannya memang asli. Tapi lukisannya. Oh begitu. Jangan terlalu sedih, meski ini tiruan. Tapi ini tiruan dari era Ming. Apalagi masih ada goresan tinta Wen Zhengming. Kalau biasa digantung di rumah, juga lumayan. Hebat suamiku, langsung aja. Lihat dong siapa yang punya suami. Lanjut. Giliran saya, giliran saya. Kepingan emas dan kekaisaran, asli erahan, nilai. Suami, kenapa kamu?
Ayah saya beberapa hari lalu gali sumur, dapat dari dalam tanah. Saya lihat ini kayak emas, bisa berharga berapa? Barang kayak gini berani bawa ke live, tidak takut mati? Tapi saya, di live begini, tidak bisa ngomong. Katakan saja, apa yang tidak berani? Aduh sudah, banyak yang lihat di live. Tapi, Aduh, jangan, tapi, lagi. Selanjutnya, ayo. Suami, popularitas live kita naik lagi. Fans bertambah 50.000, pesanan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Ini baru seberapa? San Xiao untuk lawan kita. Pasti masih ada langkah selanjutnya. Yihan, kamu tunggu saja. Apa? Kenapa tidak bisa pasok? Kenapa? Yidai, maaf sekali, di seluruh lingkaran barang antik. San Xiao sudah beritahu, ancam siapa yang pasok ke kamu. Cuma mau bikin Sanjia susah aja. Sekarang kan zaman hukum, si brengsek itu cuma nakut-nakutin aja. Jangan percaya dia. Si brengsek San Jiaming itu, kalah taruhan. Terus sengaja nyari orang buat ganggu kita. Gimana nih? Stok nggak ada. Live streaming mau gimana? Sayang jangan panik. Stok habis, kita cari lagi. Sekarang tinggal ngandalin hubungan baik aja. Maksud kamu? Cari Pak Ruan. Maksud kamu? Cari Pak Ruan. Apa? Si San muda gitu perlakuannya sama kamu? Iya Pak Ruan, ini nggak ikut aturan main. Kacau. Dia langgar janji kemarin, artinya dia nggak peduli sama omongan aku. Santai aja, urusan kecil ini serahin ke aku. Aku, Ruan, di dunia barang antik juga punya pengaruh. Aku hubungin supplier yang lebih bagus buat kamu. Jamin malam ini, live streaming kamu nggak kena ganggu. Makasih Pak Ruan. Aku juga nggak mungkin terima 100.000 ini gratis. Penonton live streaming naik terus, fans sudah tembus 50.000. Ada apa? Baru terima, katanya dari fans live streaming. Kirim paket, minta kamu yang langsung ngecek di tempat. Nggak tahu siapa. Pas banget, kita tambahin segmen langsung ngecek barang. Hai semua keluarga di live streaming. Ada fans anonim kirimin kita sebuah barang berharga. Nah, hari ini kita bakal langsung ngecek barang antik. Nambahin segmen kayak gini. Yang mau lihat buruan ketik 1. mau lihat? Master buruan buka, udah nggak sabar nih. Nekat banget sih ini orang, barang sendiri berani dikirim. Cepetan buka biar kita lihat. Sengaja dipecahin, nggak ada nilai antik. Menurutku, kurirnya nggak hati-hati banget sih. Barang gampang pecah gini, nggak dijaga baik-baik. Tapi gak apa-apa, pecahan ini aku lihat langsung palsu. Gak tahu siapa temennya. Yang ngirim mangkok makan rumahnya ke sini. Wah, ada aja ya? Siapa sih tololnya? Ngakak dah. Ya udah deh, hari ini pakai mangkok keramik pecah ini. Aku ajarin kalian gimana ngebedain barang antik. Buat fans yang ngirim mangkok pecah, tenang aja. Aku bakal kirim balik. Berani banget kau Yihan, berani ngejatuhin muka aku di depan umum. Baru dengar dari Sen-Sen, si San muda. Mereka mengganggumu lagi. Tapi jangan khawatir. Sudah kuperingatkan keluarga San. Kalau ganggu lagi, ku keluarkan dia dari dunia antik sekota. Tuan Ruan, hal kecil begini. Perlu Tuan turun tangan sendiri? Tentu perlu, kalau bukan kau ingatkan dulu. Tentang masalah kerja sama dengan San, aku sudah ditipu. Terima kasih Tuan Ruan, kebaikan ini ku ingat selalu. Nanti kalau ada barang bagus,
Kusimpan untuk Tuan. Kau punya mata tajam, siaran langsung juga sukses. Tapi aku Ruan ingatkan. Dunia antik tak bisa bikin kaya selamanya. Jangan lihat aku serba cukup. Aku pernah lihat orang bangkrut dalam semalam. Seumur hidup, sudah terlalu banyak kulihat. Maksud Tuan Ruan apa? Aku punya teman. Dia bergerak di energi baru. Kenapa? Tertarik tahu lebih lanjut? Wah, energi baru tahun 2019, ini peluang besar. Di kehidupan sebelumnya, aku lewati jalan berliku baru dapat. Tak disangka, kali ini dapat dengan mudah. Kau kenapa? Bodoh? Oh tidak, terima kasih Tuan Ruan jembatani. Yidai, pasar energi baru lagi butuh besar. Aku punya teknologi dan lini produksi. Tuan punya dana dan saluran promosi, kerjasama pasti untung kedua pihak. Bagus. Begini, aku jadi penjamin untuk kalian berdua. Agar proyek ini berjalan lancar, bagaimana? Yihan, kau si miskin begini. Mau urus energi baru? San Jiaming, kau mau apa? Lawan kau. Dengar kau urus energi baru. Proyek ini milik keluarga San. 1 juta. Cepat pergi. San Xiao, bisnis harus suka sama suka. Memaksa jual beli tak sesuai aturan. Aturan? Di sini, perkataanku San Xiao yang aturan. Siang Dai, kalau paham situasi, kerja sama denganku. Kalau tidak, ku buat proposal proyek kalian. Tak disetujui. San Xiao, lihat ayahmu, jangan keterlaluan. Ayahku tak ada, aku adalah ayahku. Au, Cukup. San Xiao, kau jangan keterlaluan. Bukan meremehkan kue energi baru ini. Kau tak sanggup makan. Yihan yang sanggup. Saya San Jiaming tidak layak makan? Pak Ruan, apa Anda pikir saya tidak sebaik dia? Tentu saja kau tidak sebanding dengannya, bocah. Kau langgar aturan main koleksi dulu, lalu memaksa-maksa. Kalau mau cari untung, pelajari dulu jadi orang. Ayahmu tidak ajarkan? Saya. San, dengarkan kata Pak Ruan. Senioritas dan reputasi Pak Ruan jauh lebih tinggi dari ayahmu. Di depan Pak Ruan, kau berani main kasar? Kau tunggu saja. Nanti kita berdua sendiri. Proyek energi baru ini, kalau kau berani mulai. Saya suruh orang hancurkan studio livemu. Sisan ini benar-benar bajingan. Sama sekali tidak seperti ayahnya. Dia memang begitu. Malam ini saya cari Zen Zen, siaran langsung. Rencana energi baru kita harus diekspos dulu. Buat menarik perhatian publik. Yihan, dengan nama dan reputasi pribadi saya. Kalau saya jamin, memang tidak ada masalah. Tapi soal bisnis, keluarga San memang lebih unggul dari saya. Saya paham, Pak Ruan. Besok saya cari supplier. Supplier bahan baku, saya yang langsung urus. Saya tidak percaya si San bisa apa-apa. Dengar, beritahu semua supplier di kota. Siapa berani supply ke Yihan? Berarti musuh San Group. Si San mau halangi jalan kita. Tapi jangkauannya tak sampai. Siang Yi, saya putuskan hubungi klien luar negeri. Mereka lebih peduli lingkungan dari kita. Dan pengalamannya lebih banyak. Untuk perkembangan energi baru kita. Pasti mereka tertarik. Ide bagus. Benar-benar membuka mata. Pak, bukti dana, modal kerja kami. Laporan studi kelayakan proyek. Asisten saya sudah kirim ke Anda. Presentasi produk, rencana RD. Latar belakang pasar juga ada. Silakan dilihat. Bagus, Yi. Kami bersedia supply. Bahan baku baterai terbaik, harga 10% lebih murah. Semoga kerja sama jangka panjang. Baik, sangat menantikan kerjasama. Kami pasti patuhi perjanjian kontrak. Tidak akan mengecewakan. Baik, Pak. Mulai hari ini, kontrak kami resmi berlaku. Kita mitra resmi. Masalah teknis spesifik perlu kamu hubungi.
Rekan bisnis saya, Tuan Siang. Kontaknya saya lampirkan di email. Oke. Oke, sampai jumpa. Tenang saja, di New Energy. Produksi dan teknologi kami, sama sekali tidak ada masalah. Kalau masih tidak yakin, besok kamu bisa terbang ke sini. Iya. Saya dan Siang akan menemani kamu sepanjang waktu. Oke. Kami tunggu kedatanganmu ya. Oke, bye. Bodoh. Sekumpulan orang bodoh. Bahkan Ihan kecil saja tidak bisa ditangani. Untuk apa aku memelihara kalian? Aku beritahu, cari cara lain. Aku akan membuat perusahaan energi Ihan tutup. Kalau tidak, kalian semua pulang bawa barang-barang. Xiao San. Ku dengar mereka punya anak kecil dirawat di rumah sakit. Kalau cara terang tidak berhasil, kita gunakan siasat licik. Halo Zen. Ihan, cepat ke rumah sakit. Yang hampir diculik orang. Apa? Tunggu, aku segera sampai. Zen, Yang. Bagaimana kondisi Yang sekarang? Terkejut, pingsan, sedang diinfus di ruang perawatan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kata perawat, malam ini ada pria asing yang mengaku kerabat jauh keluarga saya. Datang menjenguk Yang. Perawat merasa dia mencurigakan. Lalu dia bilang mau membawa pergi Yang. Perawat tidak mengizinkan, lalu memanggil satpam. Tapi sekarang pria itu sudah kabur. Siapa pria itu? Kata perawat, sepertinya pernah melihat orang itu. Dia sepertinya orang bawahannya San Jiaming. San Jiaming, sial, tenang. Aku tahu harus bagaimana menanganinya. Halo, Pak Ruan, aku ganggu ya? Aku mohon, bisakah Pak gunakan semua koneksi? Bantu selidiki bukti Sun Group selama ini. Penggelapan pajak, pelanggaran hukum, bajingan itu. Saat aku tidak ada, dia berani menyentuh anakku. Hal ini, kalau aku tidak menguliti, menghancurkannya. Aku Ihan bersumpah tidak jadi orang. Pergi. Sekumpulan orang bodoh, hal kecil saja tidak bisa selesaikan. Ternyata masih bisa ketahuan, si pemalas Xiao San. Sekarang perawat-perawat itu kewaspadaannya tinggi banget. Aku kira nggak ada yang tahu dasar. Kamu pikir mereka bodoh? Nah sekarang gimana? Ihan pasti mau lapor polisi. Kalau sampai ada bukti-bukti lain yang ketangkep, kamu juga bakal ketarik. Xiao San, tolongin aku. Aku nggak mau masuk penjara. Nolongin kamu? Aku sendiri aja susah nyelamatin diri. Ihan. Ini data awal yang kuminta orang cari. Di dalamnya tercatat bukti-bukti penggelapan pajak grup Sun. Dia manfaatin tanah pertanian desa buat cari untung. Penghasilan ilegalnya mencapai puluhan juta. Bagus banget, Pak Ruan. Dengan bukti ini, mereka pasti nggak bisa beralasan lagi. Belum cukup. Ini catatan kriminal grup Sun. Detail pembukuan, catatan pemasukan pengeluaran, Anda tangan direksi, semuanya ada di sini. Bapak dapat ini dari mana? Kepala Keuangan Grup Sun. Kebetulan saudara jauhku. Aku udah tahu dari dulu kamu nggak suka mereka. Pak Ruan, kamu licik banget. Mata-matanya mata-mata. Gimana? Tua-tua keladi, makin tua makin jadi ya? Kamu siapa? Siapa yang izinin masuk? Tim reserse kota. San Jiaming, kamu ilegal menguasai tanah, menggelapkan pajak, dan menyuruh anak buah menculik bayi. Gagal. Kamu ditahan. Ikut kami. Tunggu. Pasti salah. Ihan yang jebak aku. Aku peringatin, nolak penangkapan, hukumannya lebih berat. Jangan cari masalah. Aku mau telepon ayahku. Lapor kamu salah tangkap. Silakan, telepon. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Jujur aja, bapakmu udah duluan. Ke kantor polisi. Kami tangkap kamu. Biar kamu bisa ketemu bapakmu. Terdakwa Grup Sun, Direktur San Jiancheng, Manajer San Jiaming. Bertahun-tahun menggelapkan pajak, ilegal menguasai tanah petani. Untung puluhan juta. Putusan sebagai berikut. Grup Sun disegel mulai hari ini. Menyita seluruh harta pribadi. San Jiancheng dihukum penjara 8 tahun. San Jiaming dihukum penjara 5 tahun. Dan dicabut hak politik seumur hidup mulai hari ini. Halo sayang, keluarga Sun akhirnya dapat balasan. Kita akhirnya bisa menciptakan bisnis sendiri.
Halo Xiaoyang, itu. Buatkan saya daftar hal-hal penting dari rapat kemarin. Buatkan saya daftar untuk saya. Dan, tentang rencana pengisian daya baterai supermobil Baolai. Rencana pengisian daya energi, minta Departemen Perencana buat skema baru. Apa? Perwakilan Baolai datang sore ini? Kenapa tidak diberitahu kemarin? Keputusan dadakan? Oke, saya paham. Qin Zhenzen, kamu tunggu saja. Kindai, proposal kerja sama kita. Seharusnya sudah kamu lihat, kan? Ada masalah lain? Bagus, cuma menurut saya. Harga penawaran ini bisa diturunkan lagi, soalnya perusahaan kami Baolai bekerja sama eksklusif dengan perusahaan Anda. Maksud Kindai, minta penawaran kami lebih rendah lagi. Maaf, ini harga terendah yang bisa kami berikan. Dengan jaminan hasil, dan sama sekali tidak melebihi perkiraan harga Master Ruan. Jangan-jangan Kindai sengaja melawan Master Ruan? Tidak, bukan itu maksud saya. Hanya harganya ini. Saya dan Master Ruan perlu diskusi lagi. Anda setiap hari bersama Master Ruan. Belum juga disepakati? Kalau ditunda lagi. Kalau Master Ruan marah, siapa yang disalahkan? Langsung saja, kontrak ini Anda tanda tangani atau tidak? Sikap apa ini? Idai, ingat. Saya pihak pertama, Anda pihak kedua. Kalau terus begini, kerja sama kita berakhir. Apa yang kamu lakukan? Kindai, sebagai perwakilan Baolai, mengakhiri kontrak sepihak. Tentu saya akan laporkan ke Master Ruan. Bagaimana dia menanganimu, itu urusannya. Sayang, saya tanda tangan saja. Saya lagi stres kerja. Hanya bercanda kok. Kindai, saya ingatkan, perusahaan ini sangat serius. Dengan kerja sama Baolai, jadi. Saya harap Anda juga serius. Dan selamat jam kerja. Awas tidak. Baiklah Hidai, tidak bercanda. Sekarang, langsung tanda tangan kontrak. Dengar ya Zhenzen. Kalau lain kali tiba-tiba menyerang lagi, saya sungguhan marah. Siang bolong begini, mau bikin siapa kaget? Sudah sayang, dulu kan sudah sepakat, satu perusahaan. Bekerja sama saling menguntungkan, baru pertunjukan kita meyakinkan. Kalau tidak, orang sudah tahu kita suami istri. Kamu memang licik sekali. Ihan. Kenapa itu kamu? Ihan, baru pulang kerja sama kakak ipar ya? Ihan juga pantas kamu panggil? Minggir. Kamu baru keluar ya? Ihan, bukan. Kakak Ihan. Ada sesuatu yang mau aku katakan sama kamu. Sayang. Tunggu di situ saja. Kakak Ihan, aku sekarang benar-benar berada di jalan buntu. Sejak aku keluar, semua orang menganggapku seperti wabah penyakit. Ayahku masih ditahan di dalam sana, aku sudah minta tolong ke banyak orang. Tidak ada yang mau angkat teleponku, Katakan intinya. Aku mau ikut kamu bekerja dari sekarang. Dulu aku memang banyak berbuat salah. Tapi sekarang kamu sudah punya usaha besar dan keluarga bahagia. Bisakah kau beri aku kesempatan untuk bekerja? Memberimu pekerjaan? Tenang saja. Aku janji akan bekerja dengan baik, mau bekerja keras tanpa mengeluh. Luan San tidak usah merendahkan dirimu untuk menyanjungku. Aku mana pantas mendapat balasanmu, takutnya kamu cuma ngomong sembarangan. Lalu malah menyerang anakku lagi. Tidak. Tenang saja kak, asalkan aku bisa mulai hidup baru jadi orang baik. Kau suruh aku jadi sapi atau kuda, suruh aku bawa teh dan ngambil air. Aku mau disuruh apapun juga mau. Mulai hidup baru jadi orang baik? Sang Jiaming, kamu lupa bagaimana kamu memperlakukan Yihan dulu? Kamu orang macam ini dapat hari ini, itu benar-benar balasannya. Hanya setan yang percaya kamu akan berubah jadi lebih baik. Kamu dengar apa yang dikatakan istriku kan? Meskipun aku mau menerima kamu, dia juga tidak akan setuju. Kamu. Aku tahu kamu akhir-akhir ini sangat kesulitan ekonomi. Aku tidak akan biarkan kamu pulang dengan tangan kosong, ini beberapa ratus rupiah, terima dulu. Jangan lagi ganggu kehidupan kami, kalau tidak, aku akan panggil satuan keamanan. Kamu mau usir aku cuma dengan beberapa ratus rupiah ini? Kamu tunggu aja. Kamu mau masuk penjara lagi ya? Aku kasih tahu kamu. Dunia sekarang sudah berbeda dengan dulu. Kalau aku dan istriku ada apa-apa, besok semua orang akan tahu. Nanti bukan cuma di penjara beberapa tahun lagi masalahnya. Kamu. Aku sangat marah.
Energi baru Yineng dan mobil Baolai sudah mencapai. Kemitraan strategis sepenuh waktu, kedua perusahaan sedang bergerak menuju perusahaan energi nomor 1 di provinsi ini dengan langkah mantap. Apa-apa? Kerja sama baru tercapai? Kamu mau suap aku? Igai, katakanlah, kita main sandiwara ini. Sampai kapan harus nyanyi terus? Sampai kita bercerai. Baguslah. Kalau sudah cerai, kita jadi pesaing sejati. Nanti aku akhiri kerja sama-sama kamu. Lihat bagaimana kamu nanti. Kalau sudah cerai, buat apa aku masih ngurus karir? Cari cewek muda buat hidup bareng, apa nggak bagus? Kamu mau mati ya? Sakit.